Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mendiskusikan sebuah topik yang bernama transcription. Apa sebenarnya transcription? Mengapa kita harus mendiskusikan tentang topik ini? Kapan kita menggunakan transcription? Dan seperti apa itu transcription? Itu semua yang akan kita diskusikan pada slide-slide selanjutnya. Kita awali dengan mengapa kita perlu untuk mempelajari yang namanya transkripsi, atau mengapa kita butuh dengan transcription. Nah, spelling or writing system or orthography is the way words are written by using an alphabet. Yang biasa kita lihat, terutama dalam bahasa Inggris ya, karena jurusan kalian adalah bahasa Inggris atau prodi kalian adalah bahasa Inggris, maka yang biasa tertulis itu disebut sebagai ortografi. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling tidak konsisten dalam pengucapan, sehingga apa yang ditulis biasanya berbeda dengan apa yang diucapkan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia terkenal sebagai bahasa yang paling konsisten, sehingga itulah yang mempengaruhi atau yang dianggap sulit bagi kita sebagai orang Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, yang kedua, an alphabet is a set of letters used to write languages. Nah, kita kenal dengan alfabet, tetapi alfabet ini digunakan di dalam menulis. Nah, banyak alfabet, yaitu ada yang dikenal dengan istilah Roman alphabet atau Arabic alphabet, Greek alphabet. Nah, ini semua bentuk-bentuk alfabet, tetapi berbeda dengan transkripsi. Transkripsi menggunakan simbol-simbol yang sudah diperkenalkan di dalam konsonan dan vowel simbol. Selanjutnya, spelling is supposed to also reflect the pronunciation of words. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, spelling atau tulisan dengan pengucapannya itu umumnya konsisten, tetapi dalam bahasa Inggris itu tidak konsisten. Sehingga tanpa adanya transcription, maka kita yang belajar bahasa Inggris akan kesulitan mengucapkan kata-kata yang dituliskan atau yang tidak konsisten antara spelling dan pengucapannya. Masih tentang mengapa kita butuh transcription atau simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan ucapan sebuah kata di dalam kamus. Nah, yang tadi seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling tidak konsisten, mengingat tulisan dan ucapannya itu seringkali kita temukan perbedaan yang mencolok. Nah, ada salah satu contohnya, misalkan pada kata strength. Mohon perhatiannya di kotak tengah, bagian tengah atau nomor 2 ini adalah contohnya. Seperti pada kata strength, tanpa adanya pronunciation yang dituliskan dalam bentuk transcription atau simbol, kemungkinan kita akan kesulitan dalam mengucapkan segini banyaknya konsonan dan vowel. Nah, kalau melihat dari bahasa kita yang semua huruf itu diucapkan, maka kemungkinan kita akan mengucapkannya sebagaimana tertulis. Nah, seperti bunyi huruf U misalkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, dimanapun dia berada, di awal, di tengah, maupun di akhir, kita tetap mengucapkannya dengan bunyi U. Tetapi dalam bahasa Inggris, seperti kata yang pertama, up, U-nya dibaca A. Yang kedua, U-nya dibaca E, murder. Yang ketiga, U-nya dibaca U, unite. Kemudian yang terakhir, U-nya dibaca U, menjadi music. Nah, dengan adanya transcription, kita dapat dengan mudah mengucapkan kata-kata tersebut. Kemudian, ini juga akan membantu kita ya mengurangi kebingungan kita dalam pengucapan. Nah, ini disampaikan sini, to avoid confusion in pronunciation. Jadi, bagaimana mengucapkan kata-kata yang tidak konsisten itu akan memudahkan ketika kita membacanya melalui transcription-nya.
Sekarang kita pindah pada topik apa itu transcription. Transcription is the pronunciation of words written by using phonetic symbol. Jadi ucapan dari kata yang ditulis dengan menggunakan simbol-simbol fonetik. Nah, each sound in a word is represented by one symbol. Setiap bunyi dalam kata itu diwakili oleh satu simbol. The most popular and commonly used phonetic symbol to transcribe languages of the world are those presented in the International Phonetic Alphabet, IPA. Nah, yang lalu sudah diperkenalkan apa itu IPA. Jadi, yang masuk di dalam yang disebut di dalam transcription atau simbol-simbolnya itu umumnya dituliskan di dalam the International Phonetic Alphabet atau dikenal dengan istilah pendeknya sebagai IPA. Mari kita berkenalan dengan dua istilah, phonemic transcription versus phonetic transcription. Nah, ada dua hal yang memang sering kita temui di dalam phonology, yaitu phonemic dan phonetic transcription. Apa itu phonemic? Phonemic adalah broad transcription. Broad transcription maksudnya transkripsi yang umum. Sementara phonetic transcription disebut juga sebagai narrow transcription atau transkripsi yang lebih mengkhusus atau detail. Nah, kalau phonemic transcription itu umumnya menggunakan garis miring atau simbol-simbolnya diapit oleh dua garis miring, disebut juga dalam bahasa Inggris sebagai slanted lines. Sementara yang phonetic transcription ini biasanya menggunakan square brackets atau kita sebutnya dengan kurung persegi ya ini. Nah, itu perbedaan dari phonemic dan phonetic. Umumnya di dalam kamus yang kalian gunakan di Indonesia itu menggunakan phonemic transcription, karena phonetic transcription itu akan terlihat semua di mana letak stresnya ketika kalian mengucapkannya menggunakan aspirated, itu semua juga akan tertulis di dalam simbol tersebut. Nah, itu yang membedakan keduanya. Nah, ini contoh dari phonemic transcription dan phonetic transcription. Contoh kata misalkan pig. Ketika P berada di awal, itu umumnya kita ucapkan dengan menggunakan aspirated sound. Nah, di sini di phonemic transcription seperti yang umumnya kamus kalian, ini akan tertulis biasa saja seperti ini menggunakan I, simbolnya I besar, berarti diucapkan pendek atau lex I. Sementara phonetic transcription ini ada terlihat semacam pangkat H. Ini dimaksudkan bahwa P-nya ini diucapkan dengan bunyi aspirated. Sementara bandingkan dengan yang kedua kata speak, P berada di tengah, ini tidak aspirated sehingga tidak terdapat lambang pangkat H. Sekarang saya ingin sampaikan fakta tentang transcription, terutama yang ada di English Dictionary. The discrepancy between spelling and pronunciation in English requires dictionaries of English to show the pronunciation of each word. Jadi, karena adanya perbedaan yang tadi kita bicarakan dari awal bahwa tidak konsistennya bahasa Inggris, bedanya spelling dan pronunciation, maka kita membutuhkan yang disebut dengan transkripsi yang ada di dalam kamus. Kemudian, tetapi tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ada yang disebut dengan IPA symbol atau International Phonetic Alphabet Symbol. Namun banyak juga penulis kamus yang mengabaikan ini dan menggunakan simbolnya sendiri. Tidak masalah sepanjang simbolnya itu dituliskan di dalam kamus tersebut dan disampaikan. Biasanya itu dijelaskan pada halaman-halaman awal dari sebuah kamus. Nah, karena memang banyak kamus yang ada beredar sekarang ini memiliki transkripsi yang berbeda-beda.
Ini contoh dari transkripsi atau simbol yang digunakan untuk English vowels dari beberapa dictionary atau beberapa kamus. Nah, kalau kalian perhatikan yang IPA simbol contohnya bunyi I panjang, itu dalam IPA disimbolkan dengan I ada tanda titiknya, I kecil. Sementara untuk Longman Dictionary dia menggunakan I kecil di pangkat Y. Dalam kamus The Advanced Learner yang umumnya beredar atau yang umumnya kalian pegang, itu menggunakan I kecil di ada titik duanya, berarti ini I panjang. Dan kamus American Heritage ini menggunakan simbol huruf E dan kemudian ada garis di atasnya, biasanya disebut diacritic. Nah, ini tetap ucapannya sama semua dari atas ini ya, tetap ucapannya I. Kemudian kamus Webster sama dengan American Heritage, demikian juga Random House, tetapi kamus yang juga umumnya kalian miliki yaitu kamus Eccles and Sadili, ini menggunakan simbol IE untuk bunyi I panjang. Nah, jadi cara melihatnya seperti itu. Anda bisa lihat juga untuk simbol-simbol yang lain yang ada di dalam slide ini. Demikian juga yang terjadi dengan simbol konsonan atau English konsonan. Transkripsinya juga berbeda-beda. Untuk IPA simbol misalkan huruf TH pada kata thank you misalkan itu dilambangkan dengan simbol 0 di garis tengah. Tetapi untuk Longman Dictionary of American English dan the Advanced Learner ini menggunakan simbol yang sama dengan IPA. American Heritage dan Webster ini cenderung sama juga menggunakan tetap hurufnya TH tetapi ditulis miring. Sementara Random House TH-nya ditulisnya lurus. Eccles and Sadili juga menggunakan TH tapi TH kecil. Nah, bandingkan dengan simbol yang ada di yang kedua, simbol kedua yaitu bunyi the pada kata that, those misalkan. Nah, ini simbol yang digunakan untuk dua kamus dan IPA ini sama. Kemudian American Heritage dan Webster serta Random House menggunakan TH yang berdiri tegak, tidak dimiringkan. Sementara Eccles and Sadili ini menggunakan TH besar. Nah, ini juga terjadi pada simbol-simbol yang lain. Jadi saya tidak akan bahas satu persatu, silakan Anda perhatikan tabelnya. Ini beberapa simbol yang cara penulisannya berbeda tetapi bunyinya sama. Sekarang kita lihat simbol atau transkripsi yang digunakan dalam kata. Saya yakin ini bukan hal baru bagi kalian karena sudah dipelajari di dalam mata kuliah English Pronunciation pada semester sebelumnya. Sekarang contohnya pada kata, saya ambil kata yang kedua, kata this, karena ini biasa sering kalian gunakan. Untuk IPA simbol ini akan dituliskan dengan simbol seperti ini menggunakan I besar, pertanda bahwa dia diucapkan pendek. Kemudian ini sama dengan Longman dan the Advanced Learner. Tetapi American Heritage tetap menulisnya sama seperti spellingnya ya. Demikian juga dengan Webster dan Random House. Tetapi Eccles and Sadili menuliskannya menggunakan TH besar. Artinya ini diucapkan menggunakan voiced the ya. The voiced TH ini maksudnya. Sementara yang kata theme dia menggunakan TH kecil kalau di Eccles and Sadili. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada topik transcription adalah spelling is the way a word is written. Spelling itu adalah bagaimana kata itu dituliskan. Sementara transcription is the way a word is pronounced. Bagaimana kata itu diucapkan. Yang terdengar oleh telinga kita itu adalah transcription. When the relation between spelling and pronunciation is inconsistent, transcription is needed to show the pronunciation of a word. Jadi apabila
spelling antara spelling dan ucapan atau tulisan dan ucapan itu tidak konsisten, maka pastikan kita membutuhkan yang disebut dengan transcription supaya memudahkan atau membantu kita mengucapkan kata tersebut dengan baik dan benar. Jadi spelling dulu, spelling itu dari spelling kesimpulannya kalau kita tuliskan dengan menggunakan diagram, sesungguhnya spelling itu kemudian diikuti oleh transcription dan yang terakhir adalah pronunciation. Silakan Anda latihan untuk mengerjakan exercise yang ada dengan cara membuka kamus tentunya atau membuka IPA symbol untuk mengerjakan exercise pada 3 slide dari slide 12 sampai slide 14.